Yawning, I'll never know as we get down in the road below. Caught up in an overflow. Night ends are gone. Why you look at me? Set on fire. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Dian Azra. Nah, di video kali ini kita lagi bahas tentang soal-soal SKB yang biasanya keluar di seleksi kompetensi bidang, khususnya formasi kesehatan. Tetapi sebelum kita ke videonya, lebih baik teman-teman tekan dulu tombol subscribe di bawah dan bunyikan notif loncengnya ya, ditunggu. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah tekan tombol subscribe di bawah. Dan di video yang sangat spesial kali ini, kita bahas lagi tentang soal-soal imunisasi. Bagaimanakah soal-soalnya? Langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang bidan melakukan pemisahan limbah imunisasi yang terdiri dari limbah infeksius dan limbah infeksius non-tajam. Setelah pelayanan imunisasi yang termasuk dalam limbah non-infeksius adalah A. Kapas pembersih atau usap pada penyuntikan vaksin. B. ADS yang telah dipakai dan alat suntik untuk pencampur vaksin. C. Vaksin dalam botol atau ampul yang telah rusak karena suhu atau kadaluarsa. D. Limbah kertas pembungkus alat suntik dan kardus pembungkus vaksin. Dan E. Sisa vaksin dalam botol atau ampul. Nah, pertanyaan nomor 1 kayaknya pertanyaan yang sangat gampang. Yang ditanya itu ialah yang termasuk dalam limbah non-infeksius. Jadi teman-teman wajib baca soalnya. Walaupun di kasus dibilang bahwasanya limbah infeksius dan limbah infeksius non-tajam. Sedangkan yang di soal yang ditanya itu limbah non-infeksius. Jadi teman-teman harus berhati-hati dalam menjawab soal ya. Nah, dari option A, B, C, D, dan E, pasti teman-teman kalau cari jawabannya itu ada di option D. Limbah kertas pembungkus alat suntik dan kardus pembungkus vaksin. Karena option A, B, C, dan E itu adalah termasuk limbah infeksius. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 2. Wadah plastik berbentuk segi empat yang diisi dengan air yang dibekukan dalam freezer dengan suhu minus 15 derajat sampai dengan 25 derajat Celcius selama minimal 24 jam disebut dengan A. Cold pack, B. Cool pack, C. Cold box, D. Vaksin carrier. Nah, jadi maaf sebelumnya kalau saya pronunciation-nya belum jelas atau salah. Tapi maksud dari saya itu ialah option A sampai D itu begitu tulisannya, tapi nggak tahu bacanya gimana. Yang dipertanyakan di soal itu ialah wadah plastik yang berbentuk segi empat yang didinginkan di dalam freezer dengan suhu minus 15 derajat sampai dengan minus 25 derajat Celcius yang didinginkan minimal selama 24 jam itu disebut dengan apa? Berhubung ini karena di sini minus 15 sampai dengan minus 25 dan wadah plastik segi empat itu disebut dengan cold pack. Jawabannya ialah A. COLD ya, bukan cool. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 3. Simbol VVM yang berkode B dalam kemasan maksudnya ialah A. Vaksin sudah expired, B. Vaksin dapat digunakan, C. Vaksin segera digunakan, D. Vaksin tidak dapat digunakan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman masih bingung apa itu VVM, ini aku lampirin fotonya, contoh apa itu VVM yang biasanya ada di kemasan botol vaksin. Dia itu kayak ada lingkaran dan itu di dalamnya ada kotak persegi. Dah, itu ada kode A, kode B, kode C, kode D. Teman-teman juga boleh baca yang saya screenshotkan ini. Dan untuk kode B sendiri itu maksudnya ialah vaksin segera digunakan. Jadi jawabannya ialah C. Oke, langsung saja kita ke soal nomor selanjutnya. Seorang bidan yang bekerja di wilayah Puskesmas X memiliki 60 cakupan imunisasi wajib. Jumlah vaksin yang dipakai bidan sebanyak 30 vaksin. Berapakah indeks pemakaian vaksin pada kasus tersebut? A. 2 vaksin, B. 5 vaksin, C. 3 vaksin, D. 6 vaksin, dan E. 4 vaksin.
Jadi yang di soal itu ditanya ialah berapa indeks pemakaian vaksin pada kasus tersebut. Jadi indeks pemakaian vaksin itu ialah pemakaian rata-rata setiap kemasan dari vaksin tersebut. Ada rumusnya teman-teman. Jadi rumusnya itu indeks pemakaian sama dengan jumlah cakupan per jumlah vaksin. Di sini jumlah cakupannya kan 60 dan jumlah vaksinnya itu 30. Jadi 60 bagi 30 hasilnya 2. Jadi jawabannya A. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Bayi laki-laki usia 3 bulan dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi. Bidan memberikan imunisasi DPT 1 dan polio 3. Setelah mendapatkan imunisasi, pada malam harinya bayi tersebut mengalami demam tinggi, suhu 38,5 derajat Celcius. Demam tinggi yang terjadi pada bayi tersebut merupakan efek samping dari A. DPT, B. BCG, C. polio, D. hepatitis, dan E. polio dan DPT. Jadi teman-teman, ada beberapa efek samping setelah pemberian imunisasi ya. Nah, di sini di soal bayi tersebut mendapatkan imunisasi DPT 1 dan polio 3. Biasanya kalau pemberian polio itu jarang sekali ada terjadinya efek samping setelah pemberian. Dan kalau seandainya DPT, dia mempunyai beberapa efek samping setelah pemberian, seperti reaksi lokal sementara, yaitu seperti bengkak, nyeri, kemerahan pada lokasi suntikan, dan disertai demam. Dan kadang-kadang juga terjadi reaksi berat seperti demam yang terlalu tinggi, rewel, dan kadang-kadang menangis dengan nada yang tinggi. Dan biasanya terjadi dalam 24 jam setelah pemberian. Jadi, jawaban yang tepat di sini ialah efek samping dari A. DPT. Oke teman-teman, langsung saja kita ke soal yang terakhir. Seorang bayi perempuan usia 4 bulan sehari yang lalu mendapatkan imunisasi DPT di sebuah BPM. Bidan melakukan pemeriksaan. Hasil ditemukan bengkak di daerah bekas suntikan kurang dari 1 cm. Apakah yang dialami bayi berdasarkan kasus di atas? A. Reaksi lokal ringan, B. Reaksi umum, C. Reaksi lokal berat, D. Reaksi khusus, dan E. Reaksi artrus. Jadi yang ditanya di soal ini ada seorang bayi berumur 4 bulan sudah mendapatkan imunisasi DPT sehari yang lalu di sebuah BPM, dan sekarang hasil pemeriksaan bidan melakukan pemeriksaan, ditemukan bengkak di daerah bekas suntikan kurang dari 1 cm. Jadi kalau menurut teman-teman, kalau bengkak kurang dari 1 cm itu termasuk dalam kategori reaksi yang seperti apa? Itu pertanyaan yang ada di soal. Oke, kita bahas dari yang E, reaksi artrus. Reaksi artrus itu reaksi yang biasanya menimbulkan nyeri, bengkak, lalu endema, dan biasanya terjadi reimunisasi pada pasien dengan kadar antibodi yang masih tinggi. Jadi di sini cuma hanya dibilang bekas suntikannya cuma 1 cm bengkak ya. Kalau artrus belum, tidak. Artrus terlalu mainstream kayak gitu. Dan sedangkan reaksi lokal berat itu biasanya terjadi indurasi atau eritema, lalu nyeri bengkak lebih dari 8 cm. Juga tidak, berarti bukan C. Dan kalau seandainya reaksi umum itu biasanya ditandai dengan demam, lesu, nyeri otot, nyeri kepala, dan menggigil. Jadi reaksi umum juga tidak. Oleh karena B, C, D, dan E itu tidak, pasti otomatis jawabannya A. Tapi setidaknya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan reaksi lokal ringan, yaitu seperti nyeri, eritema, bengkak disuntikan kurang dari 1 cm, dan biasanya timbul kurang dari 18 jam setelah imunisasi. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan kalau seandainya teman-teman punya ide supaya bagaimana di next video aku itu lebih menarik, lebih enak dibaca dan lebih mudah ditangkap
saat kita latihan soal? Teman-teman boleh komentar di bawah. Dan kalau teman-teman suka atas video ini, jangan lupa like dan share video ini ke seluruh sosial media kamu, dan jangan lupa subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Thank you for watching. Bye-bye.